Ada tikus gede, tikus besar, tikus gede, tikus besar. Teriak-teriak. Teriakannya Teni tadi terdengar. Gangguan, bisikan kanan kiri segala macam. Tono, jangan kau buang itu uang. Jangan kau musnahkan itu uang. Pakai buat kamu. Nikmatin Tono. Tapi karena Tono ini telah mendapatkan uang sampai terkumpul itu 2 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel Mengulas Malam. Semoga menjadikan satu catatan ibadah buat bekal kita kelak di kemudian hari. Sobat Mengulas Malam, di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam dari daerah Jawa Timur, yaitu Mas Mahmud. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama serta karakter dan lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Sobat Pengulas Malam, Kang Mahmud ini memberikan satu judul, kaya mendadak, uang miliaran didapat dari pesugihan tikus hitam. Sobat Pengulas Malam, bila mana dari sobat punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Sobat, kisaran tahun 2016 Kartono sebagai seorang pemuda lulusan sekolah menengah ekonomi atas. Ngambilnya yaitu tadi, meskipun dia sebagai seorang lelaki, ngambil di bisnis manajemen. Ngambilnya. Ya cita-citanya sih luhur sekali. Pengen menjadi seorang pengusaha besar. Pasca keluar dari sekolah semea tadi, Kartono pun ya bikin-bikin lamaran lah ke sana kemari. Pengen kuliah karena tidak mampu, ya sudah. Memutuskan Kartono, saya harus bekerja. Lamaran sih banyak, dikirim ke sana kemari, ya ada mungkin sekitar 3 bulanan lah, baru ada panggilan. Kartono dipanggil di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan bakery ataupun roti. Dipanggil, ketemu dengan pihak HRD ataupun namanya personalia. Setelah lakukan tes, interview, diterimalah Kartono tadi. Awal bekerja seperti biasa sebagai pelayan di situ, melayani pemesan-pemesanan. Karena Kartono sendiri orangnya supel segala macam, kerjanya juga bagus, tidak pernah cacat, dedikasi dan loyalitasnya ini dia tunjukkan ke pihak perusahaan. 6 bulan perjalanan, Kartono pun ini meningkat karirnya. Menjadi apa? Menjadi juru masak
di situ. Jadi bikin roti juga. Bikin roti, diajarin segala sesuatu. Dari mulai katakanlah resep segala macam dia pelajarin semua. Sampai bisa. Karena keuletan dari Kartono tadi. Sobat mengulas malam, namanya orang terkadang ya, entah perusahaannya kecil, menengah, apalagi perusahaan besar, namanya iri dengki, ada yang merasa tersaingi segala macam. Nah itu apa yang terjadi sobat? Kartono dipitnah habis-habisan. Dipitnah. Sampai dijelek-jelekan oleh salah seorang temannya. Diadukan hal yang enggak. Bosnya pun terima begitu saja. Fitnahan dari beberapa karyawan ataupun temannya Kartono tadi. Sampai Kartono itu diberikan surat peringatan. Kedua. Tidak ke satu tapi langsung kedua. Diingatkan kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan lagi, saya tidak ada ampun di sini. Saya langsung SP3 kamu keluar tanpa ada pesangon apapun juga. Kata pihak HRD. Kartono ya terima sambil dia berpikir, apa yang telah saya lakukan? Salah apa yang saya lakukan? Sampai ke situ. Tapi namanya orang, ya seperti itulah sobat. Karir Kartono terus naik sampai diberikan kepercayaan sebagai supervisor di situ untuk di bakery tadi. Otomatis jenjang karirnya naik, ternyata pohon makin tinggi, hembusan angin dari sana sini ini semakin kencang. Kartono singkat cerita itu dipitnah habis-habisan, dijelek-jelek habis-habisan sampai dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Sampai keluar. Apa boleh buat? Namanya seorang bos, apalagi bos tersebut adalah pihak dari pemilik perusahaan tersebut. Bos tidak pernah mau disalahkan. Apapun yang pernah dikerjakan anak buah, kalau sudah ayah tidak ada untuk dia melakukan satu pembelaan, tidak diberi kesempatan. Ya sudah, keluar. Pasca keluarnya Kartono dengan sedikit dia punya modal. Dengan sedikit punya modal, kalaupun pengen bikin roti seperti yang pernah dia alamin di saat kerja pun ya tidak memungkinkan karena cukup besar modalnya tadi. Ngobrol lah dengan temennya, yaitu si Sarip. No, kok sudah balik di kerjanya? Tono jawab, saya sudah keluar dari situ. Kenapa keluar? Kamu kan sudah enak kerja di sana. Tono pun menjawab, saya dipitnah Kang. Dipitnah habis-habisan. Bos saya percaya begitu saja. Jadi informasi itu ditelan begitu saja tanpa dikaji lebih dalam. Sudah, karena ini sudah jadi keputusan. Sarip pun menjelaskan lagi Kartono, udah lihat tuh si Oyod. Si Oyod pun dia punya usaha, cuma usahanya bukan roti dia. Semacam home industry lah. Yaitu perusahaan donat. Ke arah situ toh dia juga bisa berkembang. Gak lama si Sari pun menjelaskan bahwasanya berkembangnya usaha si Oyod itu tidak terlepas bantuan saya. Bantuan bagaimana? Sarip menjelaskan bahwasanya si Oyod itu telah melakukan satu ritual, melakukan satu pesugihan karena pengen cepat kaya secara instan. Tono otomatis karena dia juga masih punya kadar keimanan yang kuat. Astagfirullahaladzim, saya sih nggak mau datang ke salah satu dukun paranormal, apalagi melakukan semacam pesugihan. Sarip menjelaskan lagi, nggak apa-apa Kang. Yang penting kamu bisa sukses lagi. Kamu dipecat kan oleh si bos yang tidak tahu diri.
teman kamu yang pernah mitnah kamu juga nanti bisa melek. Bahwa kamu tidak kerja di salah satu perusahaan itu pun kamu masih bisa berusaha, bisa bangkit. Dijelasin seperti itu, Tono pun hatinya bimbang dan ragu. Antara iya dan tidak, apa saya harus ikut apa yang dijelaskan oleh si Sarip tadi. Pembicaraan selesai, 1 bulan kemudian Tono datang lagi. Rep, ya gimana? Anterin saya ke namanya Ki Japar. Besok harinya setelah sepakat, berangkatlah Tono ditemenin Sarip. Perjalanan butuh waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam dari rumahnya Tono ke tempatnya Ki Japar. Jalannya naik turun belok, wadah pokoknya masuk ke wilayah hutan yang terpencil. Nyampe ke tempat Ki Japar. Setelah nyampe di depan pintu rumahnya Ki Japar, motor diparkirkan. Sarip ketuk pintu 2-3 kali, ketuk pintu, barulah Ki Japar. Dia nyambut kehadiran Tono dan Sarip tadi. Keduanya pun dipersilahkan masuk. Dipersilahkan. Sarip memperkenalkan bahwa inilah teman saya namanya Tono. Ki Japar seorang sepuh, ya kisaran usia sih 70 tahun. Nanya, "Nak, sampean sudah pasti kesini adalah untuk mencari sesuatu. Ada maksud dan tujuan tentunya," kata Ki Japar ke Tono. "Betul Ki, saya kemari ada maksud. Maksud saya adalah ingin mendapatkan harta, benda, ataupun uang secara instan. Kalau begitu, kamu lahir hari apa?" "Oh, saya sih lahirnya kebetulan Sabtu Pahing, Bah." "Oh, bagus kalau begitu. Bagus. Mudah-mudahan saja kehadiran sampean ke tempat Abah itu dapat jodohnya, dapat rezeki yang besar dan lancar." Dari obrolan segala macam selesai, kurang lebih sekitar menjelang maghrib lah, karena disampaikan bahwasanya dia harus memasukin satu tempat ritual, yaitu salah satu gua tidak jauh sebetulnya di tempat tinggalnya Ki Japar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, karena menempuh waktu ya cukup panjang juga, malum daerah terpencil. Sesaji sudah lengkap segala macam, disiapkanlah obor sebagai bentuk penerangan. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jaman, nyampailah di depan pintu gua. Ki Japar di depan pintu gua, dia nyuruh ke Tono dan Sarip, "Sampean duduk dulu. Aki mau lakukan izin dulu di sini." Nggak lama, Japar pun terdiam sambil tangannya dilipat seperti ini. Nggak tahu dia baca mantra apa. Kemenyan pun dibakar segala macam. Ada kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah selesai itu, masuk Ki Japar ke lorong pintu gua, diikutin oleh Tono dan Sarip. Masuk hanya bawa penerangan obor saja. Masuk ke dalam, di dalam ya ternyata ya itu tadi. Ada satu batu yang begitu besar. Duduk mereka. Nah, baru Ki Japar menyampaikan ke Tono, "Sampean nanti tinggal sendirian di sini. Saya," kata Ki Japar, "itu hanya sebatas untuk menjembatani. Saya akan lakukan merekes dulu, memanggil sosok siluman yang ada di sini." Tono balik nanya, "Nanti silumannya apa Ki yang datang ke sini?" Japar pun menyampaikan,
Ya nanti tergantung rezeki dan jodoh kamu seperti apa nanti ke sini. Nah itu, terus yang keduanya lagi, seluruh pakaian kamu harus dilucutin semua, dilepas. Kaget. Tono kaget harus melepas seluruh pakaiannya. Tapi karena ada keinginannya tadi, ya sudah. Ini sebagai persyaratan. Persyaratan setelah pakaiannya dilepas, dititipkan ke temannya tadi si Sarip. Sebelum keluar, Ki Japar pun menyampaikan, tolong nanti kamu baca mantra yang telah Aki berikan kepada kamu. Jangan lupa kayu gaharu, kayu cendana yang Aki berikan tolong dibakar di sini untuk memanggil para sosok siluman yang ada di sini. Nanti Aki pun akan datang lagi ke sini kurang lebih sekitar 4 harian. Mudah-mudahan saja kamu bisa ketemu secepatnya di sini. Oh iya Ki, terima kasih. Keluarlah Ki Japar ditemenin oleh Sarip. Hanya Tono yang tinggal di guha tadi. Ritual dilakukan. Rasa dingin yang dirasakan oleh Tono, maklum di pintu di guha, dalam kondisi suara binatang segala macam terdengar. Anginnya begitu kencang dirasakan. Lama kemudian dari balik batu yang besar tadi ternyata ada satu sosok binatang. Dia ngendus. Binatang tersebut kelihatan seekor babi. Seekor babi dengan hitam pekat. Muter-muter, ngambung-ngambung, pergi aja begitu lagi. Lama kemudian seekor babinya hilang, kelelawar, nyamber, muter-muter, sambil nyamber-nyamber. Ternyata itu hanya sebatas ujian dan godaan. Di hari keempat atau di malam keempat, apa yang terjadi? Tono betul-betul sangat kaget. Ada satu sosok hewan. Tono sebetulnya sih sudah gak aneh. Dia tahu bahwa hewan itu namanya adalah tikus. Tapi tikusnya tersebut itu ukurannya besar banget. Tono berpikir ini mungkinlah sebutnya siluman, masa iya sih tikus kok gede banget. Tikus yang baru dilihat oleh Tono itu ukurannya itu sebesar anak kambing. Hitam. Kumisnya pun panjang. Giginya pun terlihat sampai taring. Mendekatin ke Tono. Ini nyampe ke tubuhnya Tono pun diambungin. Ada kurang lebih sekitar 10 menit lah, gak lama. Tikus-tikus itu pun hilang entah kemana. Ternyata Tono di dalam gua itu sudah 4 hari 4 malam. Selesai ritual, Ki Japar masuk lagi ke pintu gua. Ditemenin masih dengan Sarip. Temenin, masuk, suruh dipakailah seluruh pakaiannya. Gak lama mereka pun pulang ke rumahnya Ki Japar. Ki Japar menanyakan apa yang telah terjadi selama kamu ritual di dalam gua. Tono menjelaskan panjang lebar. Dari malam pertama, kedua, ketiga sampai ke puncaknya itu di malam keempat. Ki Japar tersenyum. Itulah rezeki kamu nantinya. Karena ini berkaitan dengan masalah tikus. Setidaknya ini pun akan mendapatkan hoki kepada kamu. Kamu cocok nanti usaha makanan. Makanan apa sajalah. Yang terpenting kamu bisa mandiri lagi. Usaha kamu bisa bangkit lagi, kata Ki Japar. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Ki Japar, ritual selesai dilakukan dan Tono pun pamitan sambil memberikan sesuatu sebagai bentuk mahar kepada Ki Japar.
Pulanglah Tono ditemenin Sarip mengendarai roda 2. Pulang nyampe ke rumah masing-masing. Tono masih tetap berpikir, apa yang saya harus lakukan. Sambil berpikir, ketemulah satu gagasan. Sobat, di mana seseorang kalau sudah kepepet, itu terkadang banyak aja satu gagasan ataupun ide yang datangnya hanya sekian detik itu. Terinspirasilah Tono. Dia bikin makanan yang pernah dia alamin waktu di perusahaan bakery tadi, bikin roti kecil-kecilan. Resep yang didapatkan oleh Tono itu hasil yang pernah didapat dia di perusahaan dulu waktu dia bekerja di perusahaan roti. Luar biasa. Ngisi ke warung-warung kecil segala macam. Dicicipi tetangganya pada mesan terus seiring perjalanan waktu. Terigu yang dulunya cuma 1 sak nambah segala macam. Sampai di kisaran perjalanan 2 tahun menjelang ke 2 tahun setengah, usahanya Tono pun semakin lama semakin naik. Nggak terasa. Orderan semakin lama semakin banyak. Tono pun mulai kewalahan. Banyak dia rekrut karyawan-karyawannya. Karyawan-karyawan direkrut sampai Tono pun membeli salah satu toko bikin usaha roti di Pampang di situnya. Luar biasa dikenal. Selain roti ternyata Tono pun bikin kue tar segala macam. Pesanan dari sana sini segala macam. Nggak terasa perjalanan waktu Tono. Apa yang pernah Tono idamkan, apa yang pernah Tono bayangkan dalam pikirannya. Saya harus bangkit dari keterpurukan. Siapapun orang yang pernah menghina saya akan tunjukkan kepada mereka. Toko sudah punya, karyawan sudah cukup banyak. Orderan dari sana sini terus naik. Mobil dia sudah punya. Mobil pun punya. Tapi Tono karena memang dia pengen fokus terus usaha, dia belum memikirkan untuk mendapatkan seorang pendamping. Fokus saja bekerja sebagai bos. Puncaknya di saat ada orderan dari salah satu tempat dari seseorang, minta dikirim sebetulnya hari Minggu karena untuk arisan, dari mulai kue tar, roti dan lain sebagainya itu ambilnya paket ke Tono. Ada yang mau ulang tahun, otomatis ditunggu-tunggu, ini kok belum datang-datang. Yang mesen pun datang ke tempatnya jualannya Tono. Jadi di tokonya Tono ini bukan hanya terima pesanan begitu saja, tapi Tono pun ini jualannya bisa dimakan di tempat. Ada es jus, minuman segala macam, kopi lengkap aja Tono. Penasaran? Mas sebut aja dia itu Bu Teni. Bu Teni nyampaikan, ini gimana nih pesanan saya? Harusnya udah datang ini. Kata Bu Teni. Dilihat, aduh ibu maaf bu, ini masih dalam proses. Waduh, bisa cepet enggak? Tolonglah cepet-cepetin. Ini jangan sampai nanti tamu-tamu saya pada kecewa. Setelah didesak gitu, ya bu tunggu aja sebentar bu. Nunggu karena memang lagi diproses, dia tidak mau Teni pulang tanpa membawa hasilnya ke situ kan. Jadi pesanan sendiri dia dampingin. Nunggu cukup lama sampai Teni pun kebelet pingin pipis. Nanya ke salah satu karyawan, Mas maaf, kalau kamar kecil di mana di sini? Oh di bu, muter aja bu. Muter, Mbak Teni pun itu masuk ke salah satu dapur tempat produksi atau bikin roti tadi. Kesasar kayaknya sih. Begitu masuk ke dapur tempat produksi roti yang dibikin oleh Tono dan karyawannya,
Mbak Teni teriak kaget. Kaget. Ada tikus gede, tikus besar, tikus gede, tikus besar. Teriak-teriak. Teriakannya Teni tadi terdengar oleh para pelanggannya Tono yang sedang makan roti, kue, dan sirup yang ada di situ. Teriak-teriak sambil keluar. Begitu keluar, ternyata para pelanggannya pun penasaran. Ada apa sih Mbak? Ada apa Mbak? Masuk ke tempat produksi bikinnya roti di dapur. Begitu seluruh tamu pun lihat dengan mata kepala sendiri. Terigu, mayones, segala macam bahan-bahan kue ataupun roti itu dikerubutin oleh tikus-tikus hitam. Tikus hitam. Mbak Teni dan juga yang ada di situ pun langsung marah. Caci makian terlontar dari ucapan mereka. Mana bos kamu si Tononya? Mana? Ke karyawannya. Nggak lama kemudian si Tono pun masuk. Ada apa ini? Ada apa? Tolong keluar. Ini kan dapur produksi, tidak boleh ada yang tahu. Kata Tono sambil membentak ke Ibu Teni dan yang lainnya. Pintu pun ditutup. Ditutup dengan keras banget. Beberapa karyawan pun terus terang kena caci makian juga. Tapi apa yang terjadi sobat? Bu Teni dan para pelanggan pun ngamuk gitu. Pintu didobrak lagi, Tono pun sampai digeret keluar. Dicaci maki. Hei Tono, selama ini berarti kamu udah ngeracunin kami di sini. Sudah ngeracuni. Pantesan roti, kue tar, seluruh makanan, donat segala macam ini sudah terkontaminasi. Itu ternyata sebelum diberikan kepada kami yang mau dimakan itu sudah diendus dulu oleh tikus-tikus tadi. Saya melihat kok dengan mata kepala sendiri. Kata Teni udah pelanggan lagi. Sambil dibentak-bentak, dicaci. Tono mengelak habis-habisan. Enggak Bu, enggak Pak, enggak. Saya enggak ke situ. Ya itu mungkin tikus dari luar aja mungkin masuk. Enggak. Pantesan roti kamu kalau saya makan enak banget. Enak banget. Berarti sudah diendus-endus ini. Ini makanan ini nggak sehat ternyata. Dan sudah terkontaminasi. Saya akan tuntut kamu. Mereka pada teriak. Saking keselnya, itu si Tono pun dipukulin. Dipukul sampai babak belur. Sampai babak belur. Kerah bajunya pun ditarik ini. Sampai digeret keluar toko. Teriakan Tono minta ampun itu pun terdengar oleh seluruh orang yang lagi lewat kebetulan. Yang makan di tempat Tono pun seketika pada bubar semuanya. Tidak ada yang bayar. Pada pulang begitu saja. Pasca itu Tono dibawa oleh karyawannya. Dibawa masuk. Karena lukanya pun cukup mengkhawatirkan. Tono dibawa ke salah satu rumah sakit. Diobatin segala macem. Setelah diobatin, Tono pun balik lagi ke tokonya tadi. Sejak kejadian itu sobat, usahanya Tono ini drastis turun. Namanya mulut seseorang itu kan ucapan itu seperti silet yang begitu tajam. Nyebar. Apalagi ini informasinya negatif. Nyebar ke sana kemari. Informasinya apa? Jangan pernah beli roti di tempat si Tono. Itu ternyata roti tersebut sebelum disajikan kepada kita. Ini sudah diendus dulu oleh tikus-tikus. Terdengarlah suara-suara tersebut, bisikan-bisikan, informasi tersebut ke salah seorang yang namanya tadi Kang Edi.
Kang Edi pun berpikir, waduh, jangan-jangan ini saya pun sudah diracunin ini. Saya kan pelanggan setianya si Tono. Anak saya, istri saya pun sering beli roti, makanan apapun di si Tono. Kata Pak Edi. Sampai Pak Edi berpikir ya enggak. Jangan-jangan ini si Tono telah melakukan satu pesugihan. Dia bisa kayak mendadak. Rotinya pun sebetulnya biasa-biasa saja. Tapi kok orang betul-betul menikmati banget. Termasuk saya sendiri kalau sudah mencicipin makanan atau roti yang dibikin di toko si Tono. Itu enak luar biasa. Mungkin ini nih. Seiring perjalanan waktu, informasi telah menyebar ke mana-mana, hampir ke semua pelosok. Usaha Tono pun ujung-ujungnya apa? Mendekati ke ujung pailit. Tidak pernah ada tamu. Tidak pernah. Tapi karena Tono ini telah mendapatkan uang sampai terkumpul itu 2 miliar dari hasil usaha roti tadi. Masih tersisa. Karyawan sebagian ini dia keluarkan, diberikanlah pesangon. Diberikan pesangon sama Tono. Setelah selesai karyawan pada keluar diberikan pesangon. Toko yang dibangun oleh Tono dari hasil jerih payah dia pun itu ditinggalkan begitu saja. Ditinggalkan. Tono pun dengan hanya membawa sisa uang kurang lebih sekitar 1 miliar. 2 miliar yang dia dapat itu dibagi ke karyawan-karyawan sebagai pesangon. Perjalanan dia meninggalkan salah satu kota tersebut. Dalam kondisi bingung segala macam di saat perjalanan. Ya. Hampir-hampir aja Tono itu mendapatkan satu musibah. Kecelakaan. Setelah turun dia dari bis, dia mau menyeberang. Karena kondisi melamun hampir aja ketabrak. Hampir ketabrak. Yang nyetir ngomel. Mas kalau nyebrang itu coba lihat-lihat. Tengok kanan, tengok kiri. Jangan seperti ini. Kalau enggak sampean ketabrak saya yang kena salah. Kata si bawa mobil tadi. Tono menjawab, maaf mas, maaf. Saya salah. Selesai itu dengan bawa uang segala macam. Ya, sempat dia pun karena uang banyak istirahat di salah satu penginapan. Di saat menginap itulah Tono. Apa yang terjadi? Dia bermimpi kehadiran sosok. Ternyata kakek tua itu adalah buyutnya Tono. Dia menjelaskan, Tono, cucu Abah, istighfar nak. Apa yang kena kamu lakukan ini adalah satu kesalahan besar. Kamu telah merusak mental seseorang. Kesehatan seseorang telah kamu rusak segala macam. Karena rasa kamu pernah tersakitin. Bukan begitu caranya. Bukan begitu nak. Kata kakek tua, ternyata itulah buyutnya si Tono. Tono pun menjawab, apa yang harus Tono lakukan? Sebetulnya Tono pun tidak ada pemikiran untuk meracunin yang lain. Tapi karena seseorang yang telah mengajak Tono. Dengan rasa sakit hati Tono terhinakan. Tono pun ngambil satu jalan pintas. Dijawab aja sama kakeknya tadi. Uang sisa yang kamu milikin musnahkan. Musnahkan. Biar kamu selamat di dunia wal akhirah nanti. Musnahkan. Setelah selesai itu, karena kondisi dalam mimpi, dia pun baru tersadar. Begitu buka matanya ternyata yang bilangnya buyutnya Tono itu pun hilang begitu saja.
Mimpi yang dialami Tono seperti betul-betul nyata. Sampai dia pun bingung. Masih kondisi bingung. Apa iya benar ini? Mimpi tadi sosok buyut saya yang hadir, yang datang. Padahal saya sendiri udah capek untuk mendapat seperti ini. Kok uang sudah didapat saya, masa iya harus dibuang begitu saja? Terus sehari 2 hari. Karena uang masih banyak, Tono sampai nginep terus di situ. Ke5 hari, tepat Kamis malam Jumat, hadir lagi sosoknya yang ngakunya buyut tadi. Mengingatkan berulang kali bahwa uang yang didapat dari hasil pesugihan tikus hitam tadi harus dimusnahkan. Barulah Tono yakin. Keesokan harinya dia check out dari salah satu penginapan tadi. Uang yang ada di tasnya Tono pun dibawa ke pinggir laut. Memang tidak jauh antara penginapan Tono dengan pinggir laut tadi. Udah ke sana, kondisi lagi malam hari. Tujuan Tono ini pingin dimusnahkan. Ternyata tidak semudah apa yang ada di pikiran Tono. Gangguan, bisikan kanan kiri segala macam. Tono, jangan kau buang itu uang. Jangan kau musnahkan itu uang. Pakai buat kamu. Nikmatin, Tono. Bisikan dari kanan, dari kiri. Ada menghalang-halangi. Hampir saja uang yang dibawa di tas Tono pun hampir saja mau dibuang. Antara iya dan tidak. Terus bergejolak dalam hati dan pikirannya. Tapi karena Tono sudah tekadnya sudah bulat, dia pengen betul-betul menghanguskan uang-uang tersebut. Uang itu pun dibakar oleh Tono. Dibakar. Bakaran uang itu pun dimasukkan lagi debunya ke tas dan direlung ke laut. Direlung ke laut. Tujuannya apa dalam pikiran Tono? Kalau uang saya buang begitu saja, ketemu oleh orang lain, nanti dipakai. Bahaya nanti. Dosa buat saya terus-terusan. Di pikiran Tono. Setelah selesai itu, Tono hanya pakai pakaian yang dia nempel di dalam badan itu tadi. Dia pun keluar dari situ. Setelah selesai, dia perjalanan segala macam. Uang tidak punya, nol sama sekali. Karena tujuannya memang dia sudah pengen melakukan tobat. Ada aja orang yang menolong, membantu Tono. Tono dengan keadaan perut lapar segala macam, pengen makan tidak ada duit, diberi makan oleh salah seorang. Ada warung di situ karena lihat ini kok orang diam baik di warung. Ditawarin makan Tono di situ. Setelah selesai makan tersebut, Tono menyampaikan terima kasih. Bu, ibu telah bantu saya. Dijelaskanlah sama Tono perjalanan hidupnya dari A sampai Z. Si ibu pun yang punya warung terenyuh, kasihan. Nah, kalau berkenan kamu udah bantu-bantu di ibu, kerja di ibu. Yang penting jangan sampai kamu gengsi dan kamu harus siap capek kalau bekerja di ibu. Tono pun merasa senang. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Apapun ibu telah memberikan peluang kerja kepada saya akan terima. Mulai cuci piring, apapun pokoknya Bu. Tono bekerjalah di si ibu. Pakaian yang Tono pakai pun itu diganti dan langsung dibuang begitu saja. Ganti yang baru. Ganti yang baru punya suami si ibu warung tadi. Seiring perjalanan, terus perjalanan, Tono memang luar biasa. Diberikan kepercayaan, kemudahan, bantu-bantu si ibu. Dan Tono pun memang punya kelebihan dia. Bisa bikin donat,
bisa bikin roti. Dipraktekanlah di depan si ibu. Dia bikin donat kecil. Bu, coba cicipin bu. Ini hasil karya saya. Dicicipin sama si ibu dan suaminya. Wah, enak ini. Enak nih, bener enak. Cobalah bikin yang banyak. Bikin donat segala macam. Sampai bikin minuman. Bikin roti segala macam. Dan luar biasa. Ibunya pun terbantu dengan kehadiran Tono. Tono yang tadinya hanya kerja serabutan, cuci piring, bantu beres-beres, diberikan tempat dan lahan oleh si ibu yang telah menolong Tono. Nih, Mas Tono, sebagai rasa terima kasih ibu kepada kamu, ini ada kios 1 yang punya ibu, pakai. Kamu gak usah mikirin modal apapun, nanti modal biarin dari ibu. Yang penting kamu jaga kualitas dan harga. Ya Tono pun senang banget atas bantuan dari si ibu warung tadi. Sampai Tono pun diadopsi menjadi anak angkatnya. Karena Tono memang masih hidup sendirian. Usaha yang telah difasilitasi oleh si ibu warung pun terus Tono lakukan, kerjakan segala sesuatunya sampai sukses lagi. Ibunya pun merasa terbantu, Tono pun menjadi senang tentunya karena usaha yang telah dirintis dari nol itu pun sempat jatuh dan bangun lagi, tidak terlepas dibantu oleh ibu warung. Itulah sobat mengulas malam, satu kisah yang dibagikan oleh Pak Mahmud dari Jawa Timur. Kita bisa ambil hikmahnya. Jangan pernah percaya kepada para dukun paranormal yang bikin sesat. Kita datang kepada mereka, kita tersugesti. 80% seseorang disugesti, yakinkan oleh si dukun. Akhirnya apa? Kemampuan yang kita miliki pun seakan pudar begitu saja. Ingat, Allah yang maha segalanya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.